Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, teman-teman? Sebelum kita melakukan pembelajaran PAI, marilah kita bersama-sama berdoa ya, bersama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Semangat belajar hari ini? Semangat dan luar biasa ya, kalian berucap dengan alhamdulillah. Nah, di tujuan pembelajaran kita hari ini di materi PAI adalah satu ya, kita menganalisis makna dari tujuan pembelajaran kita, yakni memahami dari surah Al-Maidah ayat 48 ya. Kemudian yang kedua adalah kalian mampu menjelaskan makna kandungan dari surah Al-Maidah ayat 48. Kemudian mampu menganalisis nilai-nilai dalam surah Al-Maidah ayat 48. Kemudian yang ketiga mampu menerapkan makna kandungan surah Al-Maidah ayat 48. Ada yang tahu surah Al-Maidah? Tahu? Ada berapa ayat surah Al-Maidah? 120 ayat. Surah Al-Maidah diturunkan di mana? Di Madinah ya. Untuk kita mengulang kembali ya dari pembahasan yang kemarin dari surah Al-Maidah ayat 48, kemarin kita membahas tentang makhorijul huruf ya. Dari surah Al-Maidah ayat 48. Untuk kita tidak lupa ya, kita baca bersama-sama surah Al-Maidah ayat 48. Silakan dibuka Quran digitalnya. Ada semuanya ada? Bapak bacakan dulu. Faida qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibaca. Kita mempelajari daripada surah Al-Maidah ayat 48. Bapak nanti membagi kelompok kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Di kelompok 1 nanti kalian di setiap kelompok akan berdiskusi ya. Bagaimana kelompok 1 adalah mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung ya di dalam surah Al-Maidah ayat 48 ya.
Nanti kalian presentasikan di depan kelas dan silakan kalian bikin kelompok kecil riset kalian. Nanti Bapak akan tampilkan slide dari PowerPoint tentang surah Al-Maidah ya, dan tafsirnya serta penjelasannya. Silakan nanti kalian pelajari ya. Ini nanti bahan untuk kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian di riset kecil kalian ya. Ini kelompok 1, kelompok 2 ya. Ini kelompok 3. Nah, silakan dikelompokkan ya. Bapak share dulu materi dari Al-Maidah ayat 48 ya, dari asbabun nuzul dan penjelasan dari sebab turunnya ayat surah Al-Maidah. Bapak kirimkan link YouTube-nya ke kalian ya. Sudah? Nah, silakan dipelajari ya. Kemudian dibikin riset kecil ya, dan kalian mengidentifikasi nilai-nilai apa yang terkandung di dalam surah Al-Maidah ayat 48 ya. Silakan. Sudah, silakan kelompok 1 mewakili ya untuk mempresentasikan apa yang kalian temukan dari materi surah Al-Maidah ayat 48. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari perwakilan kelompok 1 ingin membacakan tafsir surat Al-Maidah ayat 48. Menurut tafsir Kementerian Agama, dikatakan pula bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang menjamin syariat yang murni sebelumnya. Selain itu, Al-Quran tergolong sebagai kitab suci yang berlaku sejak diturunkan hingga kemudian hari. Dalam tafsir Al-Misbah susunan M. Quraish Shihab, pada surat Al-Maidah ayat 48, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Al-Quran berfungsi membenarkan apa yang diturunkan sebelumnya pada nabi-nabi terdahulu. Allah memerintahkan hambanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Perlombaan ini bukan semata-mata untuk mendapatkan sesuatu yang lebih di dunia, melainkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2 dipresentasikan yang mewakili kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memperwakilan kelompok 2 membacakan nilai-nilai yang terkandung dalam surat Al-Maidah ayat 48. 1. Kebenaran Al-Quran sebagai pedoman hidup. Surat Al-Maidah ayat 48 menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan surat Al-Maidah dengan membawa kebenaran dan meletakkan kitab yang diragukan lagi. Ini menunjukkan pentingnya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi umat Islam baik dalam aspek spiritual maupun sosial. 2. Pentingnya keputusan berdasarkan wahyu ilahi. 3. Keberagaman umat manusia sebagai ujian. Ya, terima kasih banyak untuk kelompok 2 ya. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan apa yang kalian temukan dalam diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan contoh penerapan dari kandungan surat Al-Maidah ayat 48. Salah satu cara dalam melakukan kebaikan yaitu membantu sesama saudara. Hal ini dilakukan apabila sesama saudara merasa sadar akan butuhnya pertolongan dari manusia.
perilaku berlomba-lomba dalam kebaikan. Surat Al-Maidah menjelaskan bahwa Al-Quran memiliki kedudukan yang tinggi. Al-Quran merupakan pembenar kitab-kitab sebelumnya, juga sebagai penjaga kitab-kitab sebelumnya, juga sebagai penjaga kitab-kitab tersebut. Dengan menekan terhadap dasar-dasar ajaran para nabi terdahulu, Al-Quran sepenuhnya memelihara keaslian ajaran itu dan menyempurnakan yang sebelumnya. Isi kandungan surat Al-Maidah ayat 48, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab suci Al-Quran dengan kebenaran mutlak. Kitab suci Al-Quran sebenarnya membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia agar menjadikan Al-Quran pedoman hidup dalam memutuskan segala perkara. Ya, terima kasih banyak untuk kelompok 3 ya. Kalian tadi telah melakukan diskusi di antara kelompok kalian ya, riset kecil dari pembahasan yang telah Bapak kirimkan kepada kalian ya, dari materi surah Al-Maidah ayat 48. Silakan kalian boleh bertanya kepada teman di kelompok yang lain ya. Kelompok 1 bisa bertanya ke kelompok 2, kelompok 2 bisa bertanya ke kelompok 3, dan kelompok 3 bisa bertanya kepada kelompok 1 ya. Dari apa yang kalian temukan dari diskusi yang kalian telah lakukan. Silakan kelompok 1, ada yang bertanya? Ada. Ya, silakan untuk pertanyaan ke kelompok 2. Ya, silakan pertanyaan gimana? Apa yang dimaksud dengan isi pokok surat Al-Maidah ayat 48? Apa yang Dimaksud dengan isi pokok surat Al-Maidah ayat 48. Ya, apa yang dimaksud dengan isi pokok surah Al-Maidah ayat 48? Silakan dijawab kelompok 2. Ya. Surat Al-Maidah ayat 48 berbicara tentang keuniversal ajaran Allah yang diwujudkan Nabi Muhammad SAW, mengakui adanya kitab-kitab suci lain yang diturunkan kepada umat sebelumnya, seperti Taurat dan Injil. Ayat ini menekankan pentingnya umat manusia untuk menjalankan ajaran yang diturunkan kepada mereka dan tidak saling berselisih, melainkan berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Silakan kelompok 2 bisa bertanya ke kelompok 3 ya. Ada pertanyaan? Ya, silakan dibacakan. Apa yang dimaksud dengan kitab yang benar dalam surat Al-Maidah ayat 48? Apa yang dimaksud dengan kitab yang benar di dalam surah Al-Maidah ayat 48? Silakan yang menjawab kelompok 3. Kitab yang benar yang disebut dalam ayat ini merujuk kepada Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurnaan kitab-kitab sebelumnya, Taurat dan Injil. Al-Quran menjadi petunjuk yang membimbing manusia menuju jalan yang benar. Nah, itu jawaban dari kelompok 3. Kelompok 3 ada pertanyaan untuk kelompok 1? Ada. Nah, silakan diajukan pertanyaannya. Surat Al-Maidah ayat 48 mengajarkan sikap toleransi antar umat beragama. Ya. Bagaimana surah Al-Maidah mengajarkan toleransi kepada sesama? Kelompok 1 silakan jawab. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap umat memiliki syariat, aturan, dan jalan hidup masing-masing yang ditetapkan oleh Allah. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan agama bukanlah alasan untuk perselisihan, melainkan kesempatan untuk saling menghormati dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah akan menjadi hakim pada hari kiamat mengenai perbedaan-perbedaan tersebut. Ya. Bisa dipahami semuanya? Untuk supaya kalian tidak terlalu tegang ya di pembelajaran ini, kita ice break dulu sebentar ya. Silakan semuanya berdiri. Kalau Bapak berbicara, Bapak berkata, kemudian Bapak ngambil perintah duduk. Nah, berarti baru boleh duduk gitu. Kalau hanya sebatas kata duduk, berarti tidak ada perintah gitu ya, walaupun itu adalah sebuah perintah gitu ya. Siap semuanya? Siap. Tangannya di depan ya. Di
depan meja. Bapak bilang kepala. Nah, ternyata yang dipegang kepala, tapi sebagiannya ya. Siap? Diulang lagi, tangannya di bawah hidung. Itu tidak ada perintah, jadi jangan dilakukan ya. Kalau Bapak bilang perintahnya adalah apa? Bapak bilang hidung, nanti kalian ikuti hidung ya. Kalau tanpa perintah, misalnya kepala, kalian berusaha gitu ya. Siap? Siap. Bapak bilang kepala, hidung. Bapak bilang hidung. Ada yang masih pegang kepala ya. Semangat semuanya, silakan duduk kembali ya. Bapak mau mencoba merefleksikan apa yang kalian diskusikan. Satu, bahwa di dalam berkompetisi di dalam kebaikan sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 48, bahwa memegang teguh syariat Islam itu hukumnya wajib. Kemudian apa yang kalian lakukan di dalam kebaikan harus dilakukan dengan ikhlas ya, dan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga ya, tidak boleh menunda kebaikan ya. Kemudian manfaat berkompetisi di dalam kebaikan. Satu, menjadikan waktu lebih bermanfaat dan energi tersalurkan ya untuk kegiatan positif. Yang kedua, dapat saling memotivasi dan membentuk lingkungan yang istiqomah dalam berbuat kebaikan. Dan yang ketiga, mendorong untuk menjadi hamba yang beruntung gitu ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, Bapak berikan LKPD ya secara online. Silakan kalian isi ya. Ada tugas mandiri dan ada tugas kelompok gitu ya. Maka pembelajaran kita hari ini kita ambil kesimpulan bahwa satu, berlomba-lomba di dalam kebaikan adalah kunci utama bagi kita seorang muslim untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua, bahwa etos kerja ya seorang muslim itu adalah senantiasa menjaga kemampuan dirinya untuk senantiasa berbuat baik gitu ya, karena sesuai dengan anjuran surah Al-Maidah ayat 48. Kemudian kita bisa menerapkan berlomba-lomba di dalam kebaikan ya melalui berbagai hal ya. Kalian tadi di diskusi ya saling memberikan energi positif di antara kalian ya, saling berbagi, kemudian saling berdiskusi ya, mencarikan yang terbaik dari apa yang kalian temukan dari materi surah Al-Maidah ayat 48, sehingga hasilnya bisa kalian rasakan nanti di kemudian hari ya, di dalam kehidupan yang nyata, bahwa kita adalah pribadi yang gemar untuk tolong menolong ya, bertoleransi yang tinggi, menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Dan untuk pembelajaran di minggu depan ya, kita masih mempelajari surah Al-Maidah ayat 48 dalam sub bahasan tentang asbabun nuzul ya, asbabun nuzul surah Al-Maidah ayat 48. Marilah kita tutup pertemuan kita dengan doa. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.